Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, back again with me, Miss Putri Nurkhalida. How are you today? I hope you are in a good condition. Okay, today we are going to learn about hortatory exposition text. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai hortatory exposition text. And then, what will we learn in hortatory exposition text? Kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari pada hortatory exposition text ini? The first is about definition, the second is generic structure, and the third is language feature, and the last is the example. Yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi, yang kedua kita akan mempelajari tentang generic structure yang ada pada hortatory exposition text, dan yang ketiga adalah unsur kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut, dan yang terakhir tentunya pada contohnya ya. The first is the definition of hortatory exposition text. A hortatory exposition text is a type of spoken or written text that is intended to explain to the listener or readers that something should or should not be done. And then the social function of hortatory exposition text is to persuade the reader or listener that something should or should be done. Nah, jadi definisi dari hortatory exposition text ini adalah jenis teks lisan atau tertulis yang dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pendengar atau pembaca bahwa sesuatu harus atau tidak boleh terjadi atau dilakukan. Nah, dan fungsi sosial dari teks ini adalah untuk meyakinkan si pembaca atau pendengar bahwa sesuatu hal boleh atau tidak boleh dilakukan. Di teks ini disertai argumentasi yang mendalam karena tujuannya mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu dan membuat mereka berpikir tentang perubahan tertentu sehingga menyetujui pernyataan tersebut. Nah, dan umumnya teks ini ditemukan dalam bentuk opini editor, pidato akademis, iklan, dan tulisan-tulisan tentang ilmu sosial. And then we go to the generic structure of hortatory exposition text. There are three elements of hortatory exposition text. The first is introduction or thesis, yaitu pendahuluan. The second is arguments, berisi argumen-argumen. And the third is recommendation. The first is introduction or thesis. The introduction gives the reader an overview of the issue being discussed and presents the author's opinion on the issue. This section should provide some background information on the topic and state why the topic needs to be discussed. Nah, jadi pendahuluan berisi tentang memberikan gambaran kepada pembaca mengenai permasalahan yang sedang dibahas dan menyajikan pendapat penulis mengenai permasalahan tersebut. Nah, dari bagian ini harus memberikan beberapa informasi latar belakang mengenai topik tersebut dan menyatakan mengapa topik tersebut perlu untuk didiskusikan. And the second part of hortatory exposition text is arguments. For why a particular action should be taken, this section should include several points explaining why the proposed solution makes sense and benefits for everyone involved or affected by the problem. Jadi, bagian kedua dari hortatory exposition text berisi tentang argumen-argumen atau suatu tindakan tertentu yang harus diambil. Nah, bagian ini harus mencangkup beberapa poin yang menjelaskan mengapa solusi yang diusulkan masuk akal dan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat atau terkena dampak dari masalah tersebut. And then, the final part of hortatory exposition text usually includes recommendation of advice that tell people what they should do about the issue being discussed.
Jadi, bagian terakhir dari hortatory exposition text ini biasanya mencakup rekomendasi nasihat yang memberitahu orang-orang apa yang harus mereka lakukan terhadap masalah yang sedang dibahas. And next is the language feature. There are some language feature in hortatory exposition text. They are, the first is simple present tense. Simple present tense is a tense that are used when an event is happening right now or an event that happen repeatedly habit is done every day. Jadi, language feature unsur kebahasaan yang pertama yaitu biasanya menggunakan simple present. Nah, simple present adalah tenses yang digunakan ketika suatu peristiwa sedang terjadi saat ini atau suatu peristiwa terjadi secara terulang-ulang seperti kebiasaan yang dilakukan secara setiap hari. Dan tenses ini ditandai oleh penggunaan verb 1 atau kata kerja pertama yang biasanya ditambahi oleh SIS. And the second is abstract noun. Abstract noun are nouns that have no form because this object cannot be seen using 5 human sense. Jadi yang pertama yaitu kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak berwujud karena benda tersebut tidak bisa dilihat menggunakan kelima indera manusia kita. Seperti contohnya belief yang artinya kepercayaan, yang kedua yaitu consideration yang artinya pertimbangan, and the last is truth yaitu kebenaran. Third is action verb. Action verb or verb are action that show an activity and process. Jadi yang ketiga yaitu kata kerja. Kata kerja tindakan atau kata kerja adalah tindakan yang menunjukkan sesuatu aktivitas dan proses. Contohnya talk, watch, yaitu melihat dan berbicara. And then the fourth is thinking verb. What is thinking verb? Thinking verb is a verb related to thinking activities. Jadi, thinking verb adalah kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas berpikir. The example of thinking verb is think, wonder, understand, and then worry. And the fifth is modal adverb. Modal adverb used to express the level of belief or hope about something. Nah, jadi kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan tingkat keyakinan atau harapan terhadap suatu hal yaitu disebut modal adverb. Contohnya seperti certainly, surely, definitely, and clearly. Nah, pada akhiran kata ini ada tambahan ly. Next is temporal connective or time connectives. Temporal connectives or time connective is commonly used word or phrase tells the readers when something is happening. Nah, time connectives and temporal connective ini memiliki arti kata yang sama yaitu adalah kata atau frasa yang biasa digunakan untuk memberitahu pembaca ketika sesuatu sedang terjadi. Biasanya, and the example of this is firstly, secondly, after, before, next. Jadi sebagai petanda antara kalimat paragraf sebelumnya dan paragraf selanjutnya biasa ditandai dengan firstly, secondly, atau enggak gitu, next, before. And the next is evaluative word. The use of evaluative words help the writer convince readers that the suggestion or recommendation conveyed are useful for them. Jadi, penggunaan evaluative word membantu penulis meyakinkan pembaca bahwa saran atau rekomendasi yang disampaikan berguna bagi mereka. And the example of that is important, valuable, and then trustworthy. And the last is passive voice. Passive voice is a sentence in which the subject is subjected
to a job or an action from the verb, meaning that it is not subject who perform the action. Yang artinya passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan dari kerjanya. Artinya bukan subjek tersebut yang melakukan suatu aksi. The example is John reads a book. John membaca buku. Yang dibalik menjadi passive voice menjadi the book was read by John, yaitu buku itu dibacakan oleh John. Digantinya pada verbnya. Yang pertama menggunakan read, yang setelah diubah menjadi passive voice menjadi read karena menggunakan verb 3. Okay, the next we go to the example of hortatory exposition text with the title Students should be allowed to use mobile technologies in class. There are some paragraph there. Ada beberapa paragraf di sana. The first paragraph is about thesis. Jadi paragraf pertama itu mengandung tesis. And the second paragraph, third paragraph, and fourth paragraph ditandai oleh first of all, secondly, thirdly, that are arguments, and the last paragraph consists of recommendation. Okay students, that's all is our material today about hortatory exposition text. If you have any questions, please write in the commentar or asking me in a classroom. Thank you for watching and stay healthy, stay positive and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.